Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Selamat datang kembali di channel Crow Movie. Seperti biasa, gue mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Movie yang masih bersedia menonton video-video dari channel Crow Movie. Terus dukung dan support channel ini agar kedepannya menjadi semakin lebih baik lagi. Oke, hari ini kita akan mereview sebuah film yang menurut gue memiliki pesan yang dalam banget. Di film yang akan kita review kali ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Setuju. Jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tidak mampu menjaga perkataan kita. Alhasil, banyak kesalahpahaman yang kita alami, baik dalam lingkup pertemanan, keluarga, bahkan percintaan. Untuk itu kalian beruntung karena melihat video ini. Karena film ini akan mengajarkan semua hal tersebut. Film yang akan gue review kali ini adalah sebuah live action dari sebuah anime dengan judul Kokoro ga Sakebita ga Tairunda yang tayang pada tahun 2015 lalu. So, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia, alur cerita lengkap live action Kokoro ga Sakebita ga Tairunda versi Crow Movie. Enjoy the video. Cerita mengambil latar di sebuah kota di Jepang bernama Chichibu, di mana cerita berpusat pada seorang gadis muda bernama Jun Naruse. Jun kecil adalah seorang gadis yang dikenal sangat cerewet. Ia selalu mengungkapkan apapun yang ia kehendaki. Di satu sisi, sebagai seorang anak, Jun selalu bermimpi untuk dapat diundang ke sebuah pesta dansa di kastil yang ada di atas gunung, yang mana kastil tersebut ternyata merupakan sebuah hotel cinta. Suatu hari sepulang dari sekolah, Jun kecil bermaksud melihat kastil di atas gunung. Tetapi di sana, ia justru melihat ayahnya keluar dari dalam kastil atau hotel cinta itu bersama seorang wanita. Jun kecil merasa bahagia dan mengira ayahnya adalah seorang pangeran. Jun kecil pun kemudian menceritakan hal ini kepada ibunya. Dan akibat cerita tersebut, kedua orang tua Jun pun bercerai. Ibunya memaksa ayahnya untuk meninggalkan rumah. Dan ketika Jun ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, ayahnya justru menyalahkan Jun atas perceraian tersebut. Hal ini membuat Jun sedih. Saat dia menangis dan hendak menghampiri ibunya, sebuah cangkang telur terinjak oleh Jun. Cangkang telur tersebut adalah souvenir yang dibelikan oleh ayah Jun ketika festival di atas bukit beberapa waktu lalu. Di mana dikatakan, siapapun yang mengucapkan kata-kata buruk, maka Dewa Telur akan mengunci kemampuan berbicara orang tersebut sehingga ia tidak bisa lagi melukai orang lain dengan kata-katanya. Ini adalah awal mula kutukan yang dialami oleh Jun. Di mana, setiap kali ia berbicara, perutnya akan terasa sakit. Cerita pun bergerak maju ke beberapa tahun ke depan. Jun kecil kini sudah mulai menjalani masa-masa di SMA. Akibat kutukan yang ia terima ketika masih kanak-kanak, Jun tidak dapat berbicara maupun mengungkapkan perasaannya dengan lantang. Hingga wali kelasnya di sekolah, Kazuki Joshima, kemudian mendaftarkannya menjadi anggota komisi sebuah acara penjangkauan yang akan diadakan oleh sekolahnya. Takumi Sakagami, Natsuki Ito, dan Daiki Tazaki. Mereka berempatlah yang terpilih menjadi pengurus acara tersebut, tetapi Daiki yang saat itu tangannya tengah cedera, dengan tegas menolak tugas tersebut. Lalu diikuti oleh Jun, yang untuk pertama kalinya mengeluarkan suara untuk menolak keputusan tersebut setelah sekian lama ia tidak berbicara. Alhasil karena ia memaksakan untuk berbicara, perutnya pun terasa sakit. Dan ketika Jun sudah mulai baikan, ia bermaksud memberikan surat yang menyatakan keberatan dirinya menjadi seorang pengurus. Ia pun pergi ke ruang wali kelasnya. Tetapi dari dalam ruangan tersebut, ia mendengar Takumi yang sedang menyanyi dan akhirnya membuatnya terpukau. Ketika malam di rumah, Jun sedikit bertengkar dengan ibunya. Jun mencoba memberikan alasan. Tetapi setiap kata-kata yang ingin ia ucapkan tertahan di bibirnya. Hal tersebut membuatnya merasa sangat sedih.
Jun yang tanpa arah pergi dengan sebuah bus. Takumi yang baru selesai berbelanja di Indomaret pun bingung. Karena Jun terus-menerus mengirimi ia pesan. Hingga di akhir pesan, Jun meminta Takumi untuk mengubah kata-katanya menjadi sebuah lagu. Jun mempercayai perkataan Takumi beberapa waktu lalu, di mana Takumi berkata, mungkin bernyanyi tidak masuk dalam hitungan dan perutmu tidak akan sakit. Jun yang melihat Takumi, memutuskan untuk turun dari bus. Begitu turun, Jun memaksakan untuk berbicara kepada Takumi sehingga membuatnya kesakitan dan terjatuh. Takumi yang melihat Jun terjatuh segera menghampirinya dan membawanya ke rumahnya. Begitu Jun sudah baikan, Jun menceritakan semua cerita masa lalunya kepada Takumi. Jun ingin menggunakan ceritanya untuk pertunjukan musikal yang akan ditampilkan oleh kelasnya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Jun, Takumi, Ito dan Tazaki bertemu di sebuah kafe untuk membahas mengenai naskah drama musikal yang akan mereka tampilkan. Jun dan Takumi sempat heran melihat Tazaki ikut bersama dengan Ito. Padahal, hingga beberapa waktu lalu, Tazaki masih menolak untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Sementara itu, ketika mereka sedang membahas naskah drama, beberapa orang junior Tazaki dalam klub bisbol datang ke tempat tersebut untuk bolos latihan dan mulai bergosip tentang para seniornya. Tazaki yang mendengar hal tersebut tidak tinggal diam dan menghampir mereka. Salah seorang yang melihat kehadiran Tazaki lantas berdiri dan meminta maaf atas perkataannya. Hingga salah seorang dari mereka yang bernama Yamaji memotong perkataan Tazaki. Yamaji mengatakan, kalau Tazaki bisa bolos latihan dan pergi bersama wanita, mengapa mereka tidak? Ito yang mendengar perkataan Yamaji pun mencoba meluruskan kesalahpahamnya yang terjadi saat itu. Tetapi Yamaji yang masih kesal dengan Tazaki karena membuat timnya gagal masuk kosin terus mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan meminta Tazaki untuk menghilang dan tidak menunjukkan wajahnya lagi di hadapannya. Jun yang mendengar perkataan Yamaji pun teringat pengalaman masa kecilnya. Meskipun ia kesulitan untuk berbicara, Jun mencoba memaksakan mulutnya untuk mengeluarkan suara. Karena ia tidak ingin orang lain mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang ia lakukan sewaktu kanak-kanak. Jun mengatakan bahwa kata-kata kasar dapat menyakiti perasaan orang lain. Dan kau tidak akan dapat menariknya kembali. Bahkan jika suatu saat kau menyesalinya. Karena terlalu memaksakan diri, perut Jun pun sakit dan membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Mendapat kabar bahwa Jun dilarikan ke rumah sakit, ibu dari Jun pun bergegas untuk melihat keadaan Jun. Tetapi untungnya Jun sudah baikan. Karena khawatir ibu dari Jun pun memaksa Jun untuk tidak terlalu memaksakan diri untuk berbicara. Takumi yang melihat Jun hanya terdiam, mencoba menjelaskan bahwa sakit perut yang dialami oleh Jun hari ini adalah demi membela temannya. Sepulang dari rumah sakit, Takumi pulang bersama dengan Ito. Melihat Jun yang berani mengungkapkan perasaannya, Ito merasa tertampar dan meminta maaf kepada Takumi atas kejadian yang ia lakukan ketika masih pacaran dengan Takumi sewaktu di SMP. Ito meminta maaf karena sewaktu mereka pacaran di SMP ia tidak mengakui Takumi sebagai pacarnya. Ito meminta maaf karena telah salah paham dengan sikap Takumi sewaktu mendiamkannya ketika di SMP. Padahal saat itu Takumi diam bukan karena sakit hati dengan perkataan Ito, melainkan keluarganya tengah dalam masalah. Takumi pun meminta maaf dan terkagum dengan sikap berani Jun. Tetapi hal tersebut justru membuat Ito salah paham dan mengira bahwa Takumi memiliki perasaan kepada Jun. Di sebuah kafe, terlihat Tazaki tengah duduk seorang diri sambil merenungi perkataan Jun yang baru saja ia dengar. Hal tersebut membuatnya mengingat janji-janji manis yang ia berikan kepada para juniornya di klub bisbol yang tidak dapat ia tepati. Sore hari di sekolah, seluruh anggota komisi acara penjangkauan bermaksud membahas hasil akhir dari bahan pertunjukan yang akan mereka tampilkan kepada wali kelas mereka. Jun, Takumi dan Ito sudah berada di lokasi. Tetapi Tazaki masih belum hadir. Mereka sempat ragu kalau Tazaki akan membuka hati untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Tetapi keajaiban pun terjadi. Tazaki yang tersadar dengan perkataan Jun, masuki ruangan dan menundukkan kepala, serta meminta maaf kepada Jun karena telah berkata kasar kepada dirinya beberapa waktu lalu. Dan jika diperbolehkan, ia ingin menebus kesalahannya dengan ikut membantu dalam acara drama musikal yang akan ditampilkan oleh kelasnya. Jun merasa senang dan menerima permintaan maaf Tazaki. Ia juga mengizinkan Tazaki untuk ikut membantu. Lagi pula sejak awal, Tazaki memang sudah menjadi pengurus acara tersebut. Besoknya, Jun, Takumi, Ito dan Tazaki mempresentasikan hasil keputusan rapat di depan kelas. Mereka sepakat bahwa kelas mereka akan menampilkan drama musikal dan menggunakan naskah yang ditulis oleh Jun. Banyak siswa yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut karena menganggap bahwa drama musikal terlalu sulit untuk ditampilkan. Tetapi, Tazaki, Takumi bahkan Ito, mulai mengungkapkan perasaan mereka setelah melihat kerja keras dan kesungguhan Jun dalam mempersiapkan pertunjukan tersebut. Meskipun awalnya banyak murid yang menentang tetapi satu persatu dari mereka berubah pikiran dan bahkan mencalonkan diri menjadi panitia. Ada yang ingin membuat kostum, aransemen lagu, tarian dan lainnya. Hingga akhirnya Jun terpilih menjadi pemeran utama dalam pertunjukan tersebut. Ketika jam istirahat Tazaki bertemu dengan salah seorang teman sekelasnya Nishijima yang juga ikut klub bisbol. Tazaki mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam mengeluarkan suara ketika di kelas tadi. Nishijima yang melihat Tazaki sangat bersemangat meminta dirinya untuk kembali ke klub bisbol setelah cederanya pulih. Di atas atap sekolah, keempat orang yang tergabung dalam komisi acara penjangkauan melakukan rapat kembali. Di sana mereka membahas tentang pembagian peran untuk drama musikal tersebut. Keesokan harinya, persiapan drama musikal pun dimulai. Para siswa mulai mempersiapkan properti, kostum dan bahkan berlatih tarian untuk memberikan penampilan terbaik. Tetapi, meskipun semua persiapan telah matang dan peran setiap orang telah terisi, ada satu kekurangan dalam drama tersebut, yaitu judul. Drama musikal mereka belum memiliki judul, dan Jun meminta Tazaki untuk memberikan judul untuk drama mereka. Langkah Masa Muda. Itulah judul yang diberikan oleh Tazaki. Usul tersebut langsung disetujui oleh Jun. Tak lama, terlihat Jun mulai memiliki perasaan kepada Takumi. Tetapi Jun lebih memilih untuk memendam perasaannya. Di saat yang bersamaan, tim bisbol sekolah mereka mengalami kekalahan setelah bertanding dengan tim dari sekolah Mitaso. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menang jika tidak ada Tazaki dalam klub tersebut. Yamaji yang tidak terima dengan kekalahan timnya pun kesal dan menyalahkan Tazaki atas kekalahan timnya. Hingga keesokan harinya, ketika Tazaki dengan beberapa teman sekelasnya tengah mempersiapkan properti untuk drama, Yamaji terlihat dari jauh. Mukanya nampak kesal melihat Tazaki yang terlihat senang ketika mempersiapkan properti ketimbang memikirkan keadaan klub bisbolnya. Adegan berganti. Begitu mendapatkan SMS dari Jun, Takumi mendapatkan ide untuk aransemen lagu di pertunjukan mereka nantinya. Hingga keesokan harinya, Takumi menunjukkan hasil aransemennya kepada Jun dan teman-teman lainnya dan membuat mereka terpukau. Wali kelas mereka masuk dan mengatakan bahwa poster untuk drama musikal mereka telah selesai dicetak. Jun meninggalkan satu poster di rumahnya dengan maksud mengundang ibunya hadir di acara tersebut karena ada yang ingin ia sampaikan dalam penampilannya nanti di drama tersebut. Sepulang dari sekolah, mereka mampir ke festival yang diadakan di dekat kuil. Perhatian mereka tertuju pada penjual souvenir kulit telur seperti yang dibelikan oleh ayah Jun ketika awal film. Takumi pun memberitahu bahwa lagu telur yang ia nyanyikan di ruangan wali kelas mereka waktu pertama kali adalah lagu tentang telur ini. Takumi menjelaskan bahwa di dalam telur ini terdapat dewa yang menyukai kata-kata. Jika kita memberikan kata-kata yang baik kepada telur ini kita akan diberkati. Tetapi lain halnya jika yang kita katakan adalah hal-hal buruk, maka dewa telur akan mengambil kemampuan bicara kita.
Perkataan Takumi ternyata sama dengan perkataan ayahnya sewaktu membelikan souvenir ini ketika dirinya masih kanak-kanak. Hal tersebut membuat Jun tersadar dan meyakini kalau kutukan yang ia alami berasal dari dewa telur tersebut. Tetapi Takumi mengatakan kalau apa yang dialami oleh Jun bukanlah sebuah kutukan. Ia pun membelikan satu dari souvenir tersebut untuk Jun. Sebelum pulang mereka berempat memutuskan untuk melihat sebuah pertunjukan sulap, di mana saat itu semua orang tertawa dan merasa terhibur dengan pertunjukan sang magisian. Melihat hal tersebut, Jun memutuskan untuk mengubah ending cerita dramanya menjadi happy ending, di mana di akhir cerita, semua orang akan tersenyum. Sepulangnya di rumah, perasaan Jun kepada Takumi pun makin kuat. Dirinya bahkan menuliskan nama Takumi di secarik kertas dan memasukkannya ke dalam telur dengan tujuan hal baik akan terjadi dalam kehidupannya dan perasaannya kepada Takumi akan terbalaskan. Ketika makan malam, ibu dari Jun harus meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara drama musikal tersebut karena ada pekerjaan. Tetapi ia berjanji akan berusaha untuk datang ke acara tersebut. Keesokan harinya sepulang sekolah, Jun memberikan revisi untuk akhir dari drama musikalnya kepada Takumi. Tetapi Ito datang dan mengatakan bahwa ada yang merusak properti drama yang baru saja mereka buat. Ternyata Yamaji lah yang merusak properti tersebut. Yamaji yang masih kesal atas kekalahan timnya beberapa waktu lalu merasa kesal dengan keputusan Tazaki untuk keluar dari tim bisbol. Tetapi ternyata itu hanyalah perasaan Yamaji pribadi. Tazaki tidak memiliki sedikit pun maksud untuk mengkhianati seluruh anggota tim bisbol. Ia hanya tidak mau menyakiti kembali perkataan mereka dengan janji-janji manisnya yang tidak dapat ia tepati. Di sisi lain, melihat kejadian yang dialami oleh Tazaki dan Yamaji, Takumi justru mendapatkan ide aransemen untuk akhir cerita bahagia yang diinginkan oleh Jun. Takumi memperpadukan dua buah lagu menjadi satu, yang mana hal tersebut hanya terpikirkan oleh dirinya. Hal tersebut membuat Jun terkagum. Jun pun meminta Takumi memainkan lagu tersebut kembali dan kali ini ia ingin mencoba mengeluarkan perasaannya lewat lagu tersebut. Ito yang melihat kedekatan Jun dan Takumi dari jauh menjadi semakin salah paham dan benar-benar meyakini bahwa Takumi sudah tidak lagi mencintai dirinya dan beralih ke Jun. Hari penampilan drama musikal sudah semakin dekat. Setiap siswa semakin sibuk mempersiapkan berbagai hal untuk pertunjukan. Takumi yang menyadari ada sesuatu yang aneh dengan Ito mencoba menanyakan apakah terjadi sesuatu. Tetapi Ito tidak menjawabnya. Di tempat lain, untuk memperbaiki kesalahannya, Yamaji memutuskan untuk membantu Tazaki memperbaiki properti drama yang ia rusak. H-1 sebelum penampilan, persiapan drama semakin banyak. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Semua persiapan sudah selesai. Bahkan gladi resik pun berjalan dengan baik. Takumi yang masih penasaran dengan sikap Ito pun memutuskan untuk membantunya membawa barang ke ruang audio visual untuk berbicara secara pribadi. Jun yang melihat dari jauh pun merasa penasaran. Tetapi ia tidak memiliki alasan untuk mengikuti mereka ke ruang audio visual. Tazaki yang peka akan perasaan Jun memberikan beberapa barang dan meminta Jun membawanya ke ruang audio visual. Di ruang audio visual Jun kembali mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Di tempat itu Jun mendengar percakapan antara Takumi dan Ito. Jun mengetahui kalau ternyata Takumi masih memiliki perasaan kepada Ito dan membuat hatinya hancur. Jun pun mulai menyalahkan dirinya karena terlalu terbawa suasana dan beranggapan kalau perhatian yang diberikan Takumi kepada dirinya karena Takumi juga memiliki perasaan yang sama. Jun pun bergegas lari meninggalkan tempat tersebut. Hingga hal mengerikan pun terjadi. Kini justru ketika Jun bernyanyi, perutnya justru akan terasa sakit. Hari pertunjukan pun tiba. Tetapi Jun tidak dapat menghadiri acara tersebut karena dirinya kini tidak bisa bernyanyi. Tazaki lantas bertanya kepada Takumi dan Ito, apakah semalam mereka bertemu dengan Jun ketika berada di ruang audio visual. Mengetahui Jun mendengar percakapan mereka, Takumi dan Ito merasa bersalah.
Tazaki yang kesal dengan Takumi yang tidak peka terhadap perasaan Jun pun memintanya untuk bertanggung jawab membawa Jun kembali ke acara tersebut. Karena jika Jun tidak kembali, Jun akan menjadi satu-satunya yang disalahkan oleh semua orang karena gagalnya penampilan drama yang telah mereka persiapkan sepenuh hati selama sebulan ini. Takumi yang tidak ingin hal tersebut terjadi memutuskan untuk mencari Jun. Selagi Takumi mencari Jun, Ito bersama Tazaki mencoba menjelaskan situasi genting tersebut kepada teman-teman yang lain agar mereka tidak khawatir dan tetap memberikan penampilan yang terbaik. Ito pun bersedia dan berjanji akan menampilkan yang terbaik apabila ia harus menggantikan peran Jun sebagai pemeran utama di drama tersebut. Meskipun sempat tidak yakin untuk tetap melanjutkan drama tanpa Jun, tetapi seluruh kelas akhirnya kembali bersatu mengingat semua kerja keras mereka yang tidak ingin terbuang sia-sia selama sebulan ini. Untuk mengulur sedikit waktu, penampilan drama musikal mereka pun dimundurkan. Takumi telah mencari Jun kemanapun tetapi tidak dapat menemukan Jun. Hingga Takumi mendapatkan telepon dari Tazaki yang mengatakan bahwa ibu dari Jun tengah ada di bangku penonton. Hal tersebut menyadarkan dirinya ada satu tempat yang belum ia cari, yaitu kastil di atas gunung yang didatangi Jun ketika masih kanak-kanak. Di satu sisi, teman-teman yang berada di lokasi pentas tidak dapat lagi mengulur waktu. Dan dengan opsi terbaik, Ito harus menggantikan posisi Jun sebagai pemeran utama. Takumi yang telah sampai di kastil berhasil menemukan Jun tengah duduk di dalam sebuah ruangan. Ia terkejut mendapati bahwa Jun kini bisa berbicara dengan normal. Tetapi Jun berkata justru sekarang dirinya tidak dapat bernyanyi. Takumi memberitahukan bahwa alasan Jun tidak dapat menyampaikan kata-katanya adalah bukan karena kutukan Dewa Telur, namun karena ketakutan yang ada pada dirinya sendiri. Untuk menebus kesalahannya, Takumi mengizinkan Jun untuk mengeluarkan semua kemarahan dan rasa frustasinya hingga Jun merasa puas. Bahkan jika itu sampai harus menyakiti perasaannya. Jun pun mulai mengungkapkan semua kemarahan dan rasa frustasinya. Jun mengatakan, jangan memberinya harapan jika tidak memiliki perasaan yang sama kepada dirinya. Takumi hanya bisa menerima semua kata-kata yang dikeluarkan oleh Jun dan tidak ada yang menyangkalnya. Takumi juga berkata bahwa berkat Junlah dirinya termotivasi untuk berani mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Sesaat sebelum kembali menuju tempat pertunjukan, Jun mengungkapkan rasa sukanya kepada Takumi. Tetapi Takumi mengatakan bahwa dirinya masih mencintai Ito. Jun dan Takumi tiba tepat waktu sebelum adegan terakhir, sehingga membuat Jun dapat menyanyikan dan mengungkapkan perasaannya di depan ibunya. Akhirnya ibunya pun terharu dan memahami apa yang selama ini dialami dan ingin disampaikan oleh Jun. Tetapi pertunjukan belum berakhir. Begitu tirai diturunkan untuk mengganti adegan, Jun menghampiri teman-teman sekelasnya dan meminta maaf karena telah membuat semuanya khawatir. Teman-temannya tidak percaya bahwa Jun kini dapat berbicara dengan normal tanpa takut perutnya sakit pun merasa senang. Dan kini Jun harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pertunjukan tersebut. Jun menyadari bahwa bukanlah Dewa Telur yang sebenarnya membuat perutnya terasa sangat sakit ketika ia berbicara, melainkan hanya sebuah imajinasi yang ia ciptakan sendiri sehingga dirinya dapat terhindar dari masalah. Namun, begitu menyadari hal tersebut, Jun kini dia mencoba untuk membuka hatinya kembali, dan melupakan masa lalunya. Di penghujung film, Takumi dan Ito memperbaiki kembali hubungan mereka. Sementara Tazaki akhirnya mengungkapkan rasa sukanya kepada Jun. Nah jadi itulah ringkasan cerita dari live action The Anthem of the Heart yang tayang pada tahun 2015 yang lalu. Bagus banget kan filmnya? Dan pastinya banyak banget nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Mulai dari menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain, sampai belajar mengungkapkan perasaan kita yang sebenarnya. Nah mungkin hanya segini saja yang bisa gue sampaikan mengenai review film live action The Anthem of the Heart. Gue minta maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau tidak berkenan di hati sobat sekalian. Next gue akan coba lebih baik lagi. BTW jika kalian suka dengan video ini,
Jangan lupa untuk like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Agar kita bisa saling berbagi info-info menarik lainnya seputar dunia film dengan teman-teman yang lain. Thanks for watching and see you on the next video.